Balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan kesuksesan hidup kita dalam mengelola emosi yang ada dalam diri kita, bukan dengan menyakiti atau merugikan orang lain. Balas dendam bukan untuk jiwa-jiwa yang damai seperti jiwa kita. Balas dendam bukan pintu menuju welas asih. Oleh sebab musabab yang beragam dan beraneka rupa, banyak orang di antara kita yang ingin membalas dendam. Dan kalau dikonstruksikan, balas dendam adalah upaya atau tindakan untuk melukai atau menyakiti orang lain sebagai respon atau reaksi terhadap tindakannya yang dianggap telah menyakiti atau merugikan yang dilakukan orang tersebut. Dalam konteks psikologi, balas dendam seringkali didorong oleh kemarahan dan keinginan untuk membalas sakit hati yang pernah dirasakan. Meski demikian, agama mengajarkan kita untuk menghindari balas dendam. Agama menganjurkan akan lebih baik untuk memaafkan. Beberapa poin penting tentang pembahasan balas dendam. Yang pertama adalah motivasi, di mana pembalasan dendam seringkali didorong oleh perasaan sakit hati, kemarahan, dan keinginan untuk memulihkan harga diri setelah merasa disakiti atau dirugikan. Yang kedua adalah dampak psikologis. Memendam dendam dapat berdampak negatif pada kesehatan, terutama kesehatan mental, seperti memicu stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Dampak sosial dari balas dendam adalah siklusnya dapat menciptakan konflik yang berkelanjutan dan berkepanjangan serta merusak hubungan antara individu maupun kelompok. Jadi solusinya atau alternatifnya daripada kita membalas dendam, alangkah lebih baik memaafkan atau mencari keadilan atau fokus pada pengembangan diri dan perbaikan maupun kemajuan ke depan. Atau bisa jadi abaikan itu orang-orang macam itu, tidak boleh lagi hadir dalam hidup kita, karena hidup ini terlalu singkat untuk merespon hal-hal yang destruktif. Lebih baik kita menumbuh kembangkan energi positif untuk kemajuan di masa depan. Nah, untuk mempelajari atau untuk mengingatkan diri kita terkait balas dendam ini, maka kita harus membiasakan diri untuk selalu berpikir seimbang, karena tidak ada pembalasan dendam yang akan melahirkan keadilan. Kenapa demikian? Jawabnya karena keadilan memiliki unsur kehormatan dan kebajikan, sedangkan dendam merupakan bumerang yang berunsur pada ego untuk mementingkan keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain. Dan balas dendam akan membuat hidup hanya jalan di tempat, karena kita sibuk bagaimana caranya membalas dendam. Kita sibuk ingat kata-kata yang menyakiti kita atau perilaku yang menyakiti kita. Kita sibuk memikirkan bagaimana orang yang menyakiti kita bisa tersakiti balik. Jadi kita benar-benar berada dalam kehidupan yang tidak perlu kalau menumbuh kembangkan balas dendam. Maka sekali lagi, balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan kesuksesan hidup kita dalam mengelola emosi yang ada dalam diri kita, bukan dengan menyakiti atau merugikan orang lain.
Balas dendam bukan untuk jiwa-jiwa yang damai seperti jiwa kita. Balas dendam bukan pintu menuju welas asih. Salam berpikir seimbang.